Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari atau hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan firman Tuhan dalam pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi yang indah ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena begitu besar kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan masih mengizinkan kami untuk bernapas kehidupan pada hari ini. Ya Bapa di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 13 Oktober 2022, terambil dari Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti menginginkan kenyamanan dalam kehidupannya, sukacita dan damai sejahtera. Namun demikian, dalam kehidupan ini tidak mungkin kita hanya mengalami kebahagiaan atau sukacita. Sukacita dan duka cita itu pasti saling bergantian. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana kita untuk menghadapi jika
suatu saat kita mengalami tantangan dalam kehidupan ini atau cobaan yang mengakibatkan hilangnya kenyamanan dalam hidup kita, tentu bisa saja kita meminta pertolongan kepada orang lain. Bahkan bisa saja kita pergi ke orang-orang pintar. Namun apa yang terjadi? Tentu kenyamanan atau gundah gulana yang kita alami bukan berkurang, justru akan semakin bertambah. Demikian juga bangsa Israel ketika Yesaya menyampaikan firman Tuhan, nubuat Tuhan. Di saat bangsa Israel mengalami cobaan, di mana cobaan itu datangnya oleh karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Mereka mencari jalan pintas. Di saat bangsa Israel mengalami peperangan oleh bangsa Asyur, mereka mencari jalan pintas. Bangsa Israel meminta bantuan dari bangsa Mesir, di mana pada ketika itu bangsa Mesir termasuk bangsa yang cukup kuat. Namun apa yang terjadi? Bangsa yang menjajah bangsa Israel berperang, bangsa Israel mengalahkan bangsa Israel. Sebaliknya, harapan mereka untuk memenangkan peperangan, tetapi karena mereka meninggalkan Allah, justru mereka dikalahkan oleh bangsa Asyur. Tantangan atau kepahitan mereka alami yang begitu dahsyat. Apa yang mengakibatkan hal itu? Seperti yang saya katakan tadi, bangsa Israel beralih mempercayai ilah lain, meninggalkan Allah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah pembuangan atau tanah perbudakan dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh bangsa Israel tentu saja bisa saja hal itu kita alami. Setiap manusia, setiap insan selalu mengharapkan ketenangan di dalam hidupnya. Namun mustahil hal itu terjadi terus di dalam kehidupan kita. Hidup ini ibarat kita mengarungi lautan yang begitu luas. Suatu saat airnya tenang, dan di lain waktu air itu akan mengalami gelombang yang dahsyat yang mengakibatkan kita terguncang apabila kita berlayar di dalam lautan yang begitu luas itu. Begitu juga kehidupan ini. Kita tidak luput dari tantangan, karena hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah perjuangan. Persoalannya sekarang, jika saat kita menghadapi persoalan, kemanakah kita mengadu? Apakah ke orang pintar? Yesaya mengatakan, jika kita percaya hanya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita, Dia yang Maha Kuasa, Dia mampu menyelamatkan kita. Jika hati kita gundah gulana, Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, nats ini mengajak kita, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga di saat kamu atau di saat kita mengalami
cobaan atau tantangan, kita tetap teguh hati di dalam menghadapi tantangan itu. Dan yakinlah dan percaya bahwa kita akan mampu dan menjadi pemenang di dalam menghadapi tantangan yang silih berganti yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga kamu atau kita pun menjadi hidup dalam sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Benar Tuhan, kami selalu menginginkan hidup ini selalu tenang dan bahagia. Namun demikian, kami menyadari bahwa kehidupan ini adalah tantangan, adalah perjuangan. Jika suatu saat kami menghadapi cobaan ataupun tantangan, hanya Engkau yang kami andalkan. Karena di dalam Engkau, kami akan dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.